Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kembali menjadi lautan. Banjir besar menerjang kawasan Jabodetabek dan Bekasi menjadi titik terparah. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir di Bekasi tersebar di 20 titik dengan 8 wilayah kecamatan terdampak. Ini menimpa seluruh wilayah Jabodetabek. Yang parah adalah Kota Bekasi. Dari 11 kecamatan ada 8 kecamatan yang terkena banjir. Sekarang masih dilakukan penanganan. Kemudian untuk wilayah Jawa Barat yang kelihatannya parah, Kabupaten Bogor dengan Bekasi. Untuk Depok dan Tangerang ini masih ada juga beberapa titik banjir, tapi kondisinya lebih kecil dibandingkan daerah-daerah seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Benarkah penyebab banjir Bekasi akibat curah hujan yang tinggi serta banjir kiriman dari Bogor? Sebelum banjir datang, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Bekasi sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Warga menyaksikan air sungai di wilayah Bekasi meluap dan menerjang jalanan hingga permukiman. Dari jembatan itu air meluap awalnya dikit, tambah-tambah lama-lama tinggi. Nah, dari setelah tinggi itu sampai sekarang ini mungkin di perkiraan itu kurang lebih di jalan raya hampir 4 meter. Luapan sungai menyebabkan petaka banjir yang tak terbendung dan meluas ke penjuru Bekasi. Wilayah yang berada di sepanjang lintasan Sungai Bekasi, terutama di titik pertemuan Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi, mengalami banjir terparah. Ada belasan perumahan yang berada di titik rawan itu, di antaranya perumahan Pondok Gede Permai, Kemang Pratama, serta Villa Nusa Indah. Komplek-komplek perumahan mewah itu terendam banjir. Petugas menyisir lokasi-lokasi permukiman yang terkena banjir parah dengan menggunakan perahu karet. Mereka mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Proses evakuasi juga diwarnai aksi dramatis. Di perumahan Pondok Gede Permai, ketinggian air melampaui 4 meter hingga menenggelamkan atap-atap rumah warga. Bangunan di lantai 2 pun ikut tersapu banjir. Perumahan Pondok Gede Permai ini merupakan kawasan yang kerap dilanda banjir besar. Dan banjir kali ini adalah banjir yang terparah dibanding 5 tahun lalu. Datangnya air itu tidak sedikit-sedikit, tidak langsung pure gitu. Terlanjur ketakutan karena airnya tinggi banget. Motor saya kerendam satu, dua-duanya mungkin kerendam di sini. Lebih parah dari 2020. Lebih parah dari 2020. Lebih parah. Sementara sih agak rendah, tapi langsung pintu jebol langsung tinggi. Intinya air gedenya itu dari jam 1, jam 2 itu udah parah-parahnya, udah sampai ke atas lah. Udah orang saya aja tadi termasuk tidur di atas air. Di atas air? Iya, kasurnya kan basah. Allahu Akbar. Bahkan di lantai 2 pun masuk air, Bu? Iya, masuk air. 2 meter. Masuk air di atas. Makanya kita kulkas, motor, freezer, ya kalau data-data SDM semua selamat gitu. Ya. Surat-surat semua selamat ya, Bu ya? Alhamdulillah selamat. Ribuan warga terdampak banjir berada di tempat pengungsian. Beberapa warga mengaku telah berjaga-jaga akan datangnya bencana banjir 5 tahunan ini.
Kalau untuk tahun ini kan pernah terjadi tahun 2020. Kalau tahun hari ini memang sih kita dari sore, dari mulai jam 5 sore udah ada kiriman air, debit air baik yang dari Kali Cikeas ataupun yang dari Kali Cilengsi. Kemudian dijadikan satu di pos KP2C. Nah di situ baru kelihatan jumlah tingginya. Nah kalau sudah mencapai 700, angka 700 jumlah dari kedua pasokan air yang bermuara di Pondok Gede Permai itu sudah waspada. Jadi banjir kali ini kita sudah waspada, sudah menyiapkan. Ya, wilayah Bekasi kembali bak lautan. Jalan-jalan protokolnya pun tak luput dari amukan banjir besar. Kendaraan-kendaraan tak bisa melintas. Bahkan ada kendaraan yang terseret arus banjir. Warga juga dibuat panik karena banjir menerobos masuk ke dalam mal di pusat kota Bekasi ini. Jebol airnya jebol. Sebuah video amatir memperlihatkan terjangan air yang masuk ke mal dan semakin meninggi. Ngeri banget. Tina tuh. Banjir juga menerjang rumah sakit di wilayah Bekasi, termasuk RSUD Bekasi. Kenceng banget ya, tahun lalu. Air menggenangi sejumlah ruangan di dalam gedung rumah sakit yang mengakibatkan terhambatnya layanan untuk pasien. Banjir guys. Ya, kepungan banjir yang berlangsung cukup lama dan meluas itu benar-benar melumpuhkan Bekasi dan menimbulkan kerugian materi yang tak kecil. Ya, Puncak harus dikembalikan. Puncak harus dikembalikan menjadi kawasan daerah resapan air, tempat tumbuhnya pohon, dan tempat disimpannya air. Bagai tamu yang tak diundang namun selalu datang, banjir kembali menerjang. Sungai Ciliwung yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan berubah menjadi monster yang mengamuk, meluap, dan menelan permukiman warga. Waspada, ya cai Ciliwung naik ka luhur. Cai Ciliwung naik ka luhur, kanu dihandap. Yo, ya Allah, akbar, la ilaha illallah. Banjir, tolong bantuan dipanggil fokus, bantuan. Pensiunan landing. Di situasi terkini di kawasan lokasi Sukamulya RT 2 RW 3 Kelurahan Sukasari ini. Ya, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor sejak Minggu sore bagaikan air bah yang tak terkendali. Debit air Sungai Ciliwung melonjak drastis mencapai titik tertinggi yang membuat Bendung Katulampa menjerit dalam status siaga 1. Peringatan dini pun langsung dikeluarkan oleh Wakil Bupati Bogor. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu. Ada banjir, maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Sejumlah wilayah di Bogor kondisinya sangat memilukan. Banjir bandang menerjang daerah Cisarua, menghancurkan jembatan penghubung desa Tugu Selatan dan Tugu Utara, serta rumah-rumah warga.
Tak hanya itu, derasnya guyuran hujan juga membuat struktur tanah menjadi tidak stabil dan menyebabkan longsor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun bertekad untuk merestorasi kawasan Puncak Bogor agar kembali menjadi wilayah resapan air. Ya, Puncak harus dikembalikan. Puncak harus dikembalikan menjadi kawasan daerah resapan air, tempat tumbuhnya pohon dan tempat disimpannya air. Kan banyak tempat-tempat wisata, Pak. Harus berani yang merubah. Saya mau ke Menteri Lingkungan Hidup. Ya, saya ngajak ke pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mari kita bersama-sama untuk mengembalikan Puncak pada alam asalnya. Hujan yang terjadi di wilayah Bogor juga berdampak langsung ke daerah yang berada di bawahnya. Tak butuh waktu lama, air kiriman dari hulu sungai itu bergerak dengan cepat menuju Jakarta, seakan tak terhalang. Kota metropolitan kita yang megah tampak tak berdaya menghadapi amukan air yang mengalir melalui Ciliwung. Banjir kiriman itu pun merendam puluhan wilayah, memaksa ribuan warga mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda yang terendam air keruh. Menurut pengamatan warga, banjir kali ini terjadi sangat tiba-tiba. Debit air yang masuk ke pemukiman warga juga meningkat dengan cepat. Berapa dalam? Dalam lah kemarin segini. Kalau saat ini bisa saya masuk? Belum masuk lagi, saya takut. Dalam, lebih dalam? Ya. Ini mau mengungsi atau seperti apa? Ya udah saya ngungsi aja dulu lah. Saya nggak mau mikirin rumah. Ada adik keluarga saya ada dalam. Tadi airnya cepat datangnya atau seperti apa? Cepat. Macam udah langsung. Kayak macam yang ngegerojok gitu. Parah ini. Kemarin jam 8, ini jam 6 tadi. Ya, lagi-lagi Jakarta kembali menunjukkan kerentanannya di hadapan kekuatan alam. Banjir merendam jalan-jalan protokol, menghambat aktivitas ekonomi, serta memaksa warga mengungsi dari rendaman air banjir yang dingin. Lantas, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Kota Jakarta dalam hal ini? Kita lakukan pengurukan sungai, pengurukan waduk-waduk. Karena apa? Kita tahu informasi ini. Cuman memang masalah curah hujan itu semua keputusan Tuhan. Kita hanya bisa mendistribusikan seperti apa. Kayak kemarin kita hanya banjir di tengah Ciliwung. Sekarang udah mulai Depok dan dari mana? Dari Jakarta Timur. Ini realita yang kita hadapi. Bahwa pemerintah pusat memberikan PSN untuk pengendalian banjir, program strategis nasional. Jadi Jakarta mendapat anggaran cukup besar lagi untuk pengendalian banjir. Karena ya pemerintah pusat juga mendengar bahwa bukan kita nggak mampu, kita mampu, tapi tentu tidak akan kelar dalam 1 tahun dengan anggaran terbatas kan. Nah sekarang dengan bantuan, dengan program PSN, proyek strategis nasional, kita akan lebih fokus untuk membenahi Ciliwung. Sampai kapan kita akan terus menjadi korban banjir? Sudah saatnya kita merenungkan kembali hubungan kita dengan alam, mengubah perilaku, dan mencari solusi bersama agar nestapa karena banjir tidak terus berlanjut. Fokus utama adalah banjir kiriman, yaitu menata seluruh perumahan yang ada di tepi bantaran kali. Di tengah amukan banjir yang kembali merendam wilayah Jabodetabek, denyut nadi kemanusiaan memang harus yang paling utama. Bukan hanya tentang air yang menggenang dan rumah yang terendam, tetapi juga tentang ribuan jiwa yang terpaksa mengungsi, meninggalkan harta benda yang mereka punya. Jangan sampai mereka yang terdampak justru terlantar di tempat pengungsian. Logistik dan penanganan pengungsi menjadi garda terdepan dalam pertempuran melawan bencana ini.
Dukungan dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta maupun Jawa Barat dan Kabupaten Kota Bekasi Bogor terus mengalir ya, utamanya untuk di daerah-daerah terdampak. Paling tidak setelah dievakuasi mendapatkan tempat pengungsian sementara yang layak. Sementara logistiknya di samping dikirim makanan-makanan siap saji, juga disiapkan dapur umum. Ya, langkah kaki para pengungsi mengayun berat menuju tenda-tenda darurat, membawa serta trauma dan harapan yang tersisa. Evakuasi yang dibarengi dengan distribusi logistik di tengah kepungan banjir bukanlah perkara yang mudah. Dalam menangani masalah bencana, fokus pada 2 klaster, logistik dan shelter. Sementara banyak juga para relawan-relawan dari berbagai organisasi, dan tentu yang di depan dalam hal ini sekarang adalah BPBD atau juga dalam koordinasi BNPB, khususnya dalam urusan evakuasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat curah hujan ekstrim di wilayah Katulampa, Bogor mencapai 232 mm dalam 24 jam terakhir. Kemarin itu yang tertinggi sampai 232 mm dalam 24 jam. Kami prediksi dalam durasi sampai tanggal 11 itu kita masih perlu waspada atau bahkan siaga. Jadi mungkin akan sedikit menurun, tapi kemudian akan meningkat lagi sekitar tanggal 11 itu akan meningkat lagi intensitasnya. Tapi semoga dengan modifikasi cuaca itu dapat dikurangi. Upaya itu bukan mencegah hujan, tidak mungkin. Insya Allah mengurangi intensitas hujan. Angka ini memang tinggi, namun apakah curah hujan semata yang menjadi biang keladi banjir kali ini? Untuk mengurangi sumber bencananya, hujan, ya, mulai hari ini BNPB akan menggelar operasi modifikasi cuaca. Sampai kapan? Sampai nanti prediksi dari BMKG sudah bisa dilepas. Kalau ditanya kenapa kemarin tidak dilaksanakan OMC, ya kemarin belum ada tanggap darurat. Jadi BNPB tidak bisa mengeluarkan OMC karena berkaitan dengan BNPB bisa turun setelah daerah minta dan ditetapkan status tanggap darurat. Ironi memang, di tengah kemajuan teknologi serta pesatnya pembangunan dan modernisasi, kita masih saja kalah oleh terjangan air. Banjir Jakarta dan sekitarnya bukan hanya bencana alam, tetapi juga cermin dari buruknya tata ruang, rendahnya kepedulian lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum atas tindakan ugal-ugalan merusak lingkungan. Perlu ada upaya lebih serius lagi dari seluruh pemerintah daerah se-Jabodetabek, saya katakan. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak hanya Jakarta, tapi juga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pun daerah penyangga sudah terdampak banjir. Suka tidak suka, harus ada fokus penataan tata ruang dan juga pembenahan kota. Ada 3 yang menurut saya harus jadi pedoman utama. Pertama, fokus utama adalah banjir kiriman, yaitu menata seluruh perumahan yang ada di tepi bantaran kali. Di seluruh Jabodetabek. Kedua, banjir lokal. Jadi kalau kita lihat lokasi-lokasi yang banyak terendam banjir, perlu dipikirkan saluran drainasenya yang lebih siap untuk mengantisipasi banjir. Yang ketiga, ini juga penting daerah pesisir. Bangunan-bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai, serta sampah yang menumpuk di alirannya, memperparah kondisi sungai dan memperbesar resiko banjir. Dari sengkarut yang ada, relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai menjadi salah satu solusi yang mendesak. Namun, relokasi bukan perkara mudah, perlu ada pendekatan yang manusiawi dan solusi yang adil bagi semua pihak. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggar tata ruang dan pelaku perusakan lingkungan juga harus ditegakkan.